Mursyid. Mursyid itu bahasa Arab. Isim fa'il, kata benda pelaku dari kata arsyada. Arsyada artinya memberi petunjuk. Jadi kalau mursyid orang yang memberi petunjuk. Petunjuk kemana? Nah, kita lihat mursyid itu dua macam. Ada mursyid yang bersifat umum, ada mursyid yang bersifat khusus. Kalau ada yang datang di masjid kita ini, Bapak Ibu sekalian, ceramah, khutbah, isi pengajian, itu memberi petunjuk atau tidak? Memberi petunjuk. Berarti dia seorang mursyid. Petunjuk kemana? Kalau petunjuk kan ada arahnya. Petunjuk ada arahnya. Kalau kita katakan dia memberi petunjuk kan berarti ada arahnya. Saya mau ke Makassar. Di mana arah yang mesti saya tempuh? Ditunjukkan pak arahnya. Itu mursyid secara bahasa. Orang datang ceramah, dia memberi petunjuk. Memberi petunjuk ke arah mana? Kalau ada yang datang ceramah, Pak, kita dikasih petunjuk ke mana? Petunjuk kepada kebaikan kan? Petunjuk kepada perintahnya Allah. Jadi orang datang ceramah itu pasti diarahkan kita, ini perintahnya Allah ya, laksanakan. Ini larangannya Allah, jangan kerjakan. Itu mursyid yang bersifat umum. Mursyid yang bersifat umum. Ada mursyid yang bersifat khusus. Memberi kita petunjuk ke arah mana? Bukan lagi kepada perintahnya Allah, tapi memberi kita petunjuk kepada Allah. Makanya dakwah dua macam juga. Ada dakwah ila sabilillah, mengajak ke jalannya Allah. Ada dakwah ilallah, mengajak kepada Allah. Di Al-Quran disebut ud'u ila sabili rabbik, ajak kepada jalan Tuhan. Mengajak ke jalan Tuhan, mengajak kita kepada ketaatan, kepada kebaikan. Perintah-perintah Allah kerjakan. Tapi ada dakwah ilallah. Misalnya Nabi itu disebut da'iyan ilallah. Beliau da'i, bukan hanya ila sabilillah, tapi da'iyan ilallah, mengajak kepada Allah. Dan di Al-Quran juga disebut wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Bukan lagi ila sabil. Ucapan siapakah yang lebih baik daripada ucapannya orang yang mengajak kepada Allah. Jadi mengajak kepada Allah. Ini mursyid yang bersifat khusus. Nah, kalau saya ucapkan dalam pengajian-pengajian, karena ini penjelasan terhadap kitab Sirrul Asrar, maka istilah mursyid yang dimaksud adalah mursyid yang bersifat khusus, mengajak kita untuk mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang pertama sekali mengajak untuk mengenal Allah itu Rasulullah SAW. Ini untuk kita ya, umat Islam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengajak dalam dua hal tadi, mengajak ke jalan Allah, juga mengajak kepada Allah. Khusus untuk yang kedua, yang bersifat spesifik, yang bersifat khusus, beliau kemudian memberi izin. Karena jadi mursyid itu tidak boleh sembarangan, harus ada izin. Syarat utama dari seorang mursyid ayyakuna ma'zunan, dia harus mendapatkan izin. Rasulullah memberi izin kepada beberapa sahabat. Saya kasih satu contoh, kepada Imam Ali karramallahu wajhah. Imam Ali kemudian memberi izin kepada beberapa muridnya yang tertentu. Salah satunya kepada Imam Hasan Al-Basri. Ini ulama terkenal sekali di Basra. Bahkan begitu terkenalnya di Indonesia, namanya biasa dipakai. Ada orang Pak biasa dikasih nama Hasan Basri. Padahal dia bukan orang Basra. Basri itu karena dia orang Basra. Basra, nama salah satu kota dulu. Tapi kita orang Indonesia, biar bukan orang Basra, Hasan Basri juga kasih nama. Sebetulnya namanya Hasan, tapi karena dia tinggal di Basra, dipanggillah Hasan Basri. Semoga Allah merahmati beliau. Imam Hasan Al-Basri kemudian memberi izin kepada muridnya yang tertentu. Di antaranya kepada Al-Ghawth Habib Al-Ajami. Semoga Allah merahmatinya.
Al-Ghaus Habib Al-Ajami memberi izin kepada muridnya yang tertentu, di antaranya kepada Dawud bin Nusaid At-Ta'i, semoga Allah merahmatinya. Beliau memberi izin kepada muridnya yang tertentu, di antaranya kepada Ma'ruf Al-Qarhi, semoga Allah merahmatinya. Ma'ruf Al-Qarhi memberi izin kepada muridnya yang tertentu, di antaranya kepada Sari As-Saqati, semoga Allah merahmatinya. Sari As-Saqati memberi izin kepada murid yang tertentu, di antaranya kepada Imam Junaid Al-Baghdadi. Beliau inilah yang diberi gelar Sayyidu hadhihi Ta'ifah, penghulunya para ulama sufi. Panjang Pak jalurnya ke bawah itu panjang. Di antaranya kemudian sampai kepada salah seorang ulama besar wali Allah dari tanah Sulawesi, yaitu Syekh Yusuf Tajul Al-Khalwati. Beliau mendapatkan izin dari gurunya. Beliau Syekh Yusuf rahimahullah ta'ala anhu kemudian memberi izin kepada muridnya, di antaranya kepada Abu Al-Fatih Abdul Basir Tuan Rapat. Kemudian beliau memberi izin kepada muridnya yang tertentu, sampai ke bawah. Di antaranya kepada salah seorang mursyid kami yang mulia, itu Sayyid Abdul Rahim As-Segaf wa Makkah, atalallah umrah baka. Beliau dapat izin itu, Pak. Dapat izin dari orang tuanya, ayahandanya, sekaligus mursyidnya, Sayyid Jamaluddin As-Segaf wa yang dapat izin dari gurunya juga, ya, Sayyid Abdul Malik As-Segaf Wan Ramah, dapat izin dari gurunya juga. Ya, Sayyid Ibnu Hajar dapat izin dari gurunya juga. Ya. Sayyid Hasan As-Segaf dapat izin dari gurunya. Ya. Sayyid Ali dapat izin dari gurunya. Ya. Sayyid Muhammad Zainuddin dan seterusnya sampai ke atas. Itu namanya mursyid. Jadi semoga Allah SWT merahmati para mursyid kita. Apa pentingnya kita mempunyai mursyid itu? Zikir yang dibaca tanpa talqin dengan zikir yang dibaca dengan talqin itu beda kekuatannya, beda energinya. Dan ini tidak mengada-ngada, Pak. Suatu waktu Nabi kumpul ini sama-sama sahabat di masjid. Terus Nabi tanya, hal fikum garib? Adakah orang asing di antara kalian? Maksudnya siapa tahu ada, kalau di masjid kita nih, siapa tahu ada orang lewat-lewat nih, Pak. Orang lewat-lewat, dia ada pengajian di dalam ini, masuk juga singgah. Jadi Nabi tanya, ini ada orang asing tidak? Orang lain tidak? Tidak ada ya Rasulullah, kita semua di ini. Nah, kata Nabi, kalau begitu tutup dulu pintunya masjid. Ditutup pintu masjid. Lalu Nabi talqinkan kalimat la ilaha illallah. Pertanyaannya, apakah sebelum itu sahabat tidak tahu kalimat la ilaha illallah? Oh, sudah tahu dan sudah sering menzikirkan itu, tapi belum ditalkin oleh Nabi. Sekarang Nabi talkinkan. Beda energinya. Kadang juga Nabi mentalkin secara khusus. Imam Ali pernah ditalkin kalimat la ilaha illallah. Nabi katakan, pejamkan matamu, dengar ucapan saya, setelah itu ikuti ucapan saya. Itu pentingnya kita ada mursyid. Nanti di hari kemudian juga, Pak, kan yauma nad'u kulla unasin bi imami. Tiap-tiap orang akan berbaris ada imamnya. Imam terbesar kita ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini komandan barisan kita yang tertinggi. Tapi di bawahnya ada pemimpin-pemimpin barisan lagi. Kalau kita tidak punya mursyid, kita bingung nanti di padang mahsyar. Saya mau berbaris di mana ini? Tapi kalau kita punya mursyid, ada benderanya. Oh, di sana bendera kita yang tarika ini, bendera kita ke situ. Yang kedua yang ditanyakan tadi, tawassul. Tawassul itu dari kata wasilah. Wasilah itu perantara. Dan di Al-Quran disebut wabtawi ilaihi al-wasilah. Carilah wasilah, perantara untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi ketika berjumpa dengan Allah, ada tidak wasilahnya, perantaranya?
diantar malaikat Jibril, Pak. Melewati nabi-nabi. Saya cerita waktu Isra Mi'raj. Langit pertama ada Nabi Adam, kedua Yahya sama Isa, ketiga ada Nabi Idris. Kemudian ada Nabi Yusuf, ada Nabi Harun, Nabi Musa. Terus ke atas. Itu mengajarkan kepada kita pentingnya mursyid. Ada wasilah kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam tariqah kami di Allah itu diajarkan. Karena ada juga, mohon maaf ya, saya tidak salahkan. Jadi kalau dalam tariqah kami, saya tidak bicara tariqah yang lain. Jadi ibaratnya itu seperti kita diantar sampai di pintu pesawat. Mursyid itu mengantar kita sampai di pintu pesawat. Setelah naik ke pesawat, ya silakan tempuh perjalanan sendiri. Jadi kita diantar sampai masuk di gerbang salat. Nah, di dalam salat silakan tempuh perjalanan sendiri. Sama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersama-sama Jibril. Begitu sampai di gerbang Sidratul Muntaha, apa kata Jibril? Nah, saya cuma bisa menemanimu sampai di sini saja. Saya tidak bisa lagi. Nah, lanjutkan perjalananmu seorang diri. Itu Bu ya, pentingnya mursyid. Jadi seandainya bisa berpaiyat kepada satu tariqah yang mana saja Pak, yang mana saja. Yang penting muktabarah. Tadi ada mata rantainya sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu sangatlah penting bagi kita dan bagus ya, untuk memudahkan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, dan amalan kita lebih ada mata rantai sanadnya. Demikian, wallahu a'lam bishawab.